Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza ma syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran fikih kelas 7, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang tata cara tayamum. Yang pertama kita akan bahas tentang apa itu tayamum. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud atau menyengaja. Sedangkan secara istilah, tayamum adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu, tanah, atau permukaan bumi yang lain yang bersih dan suci sebagai pengganti wudu dan mandi janabah. Dalil tentang tayamum itu sama dengan dalil tentang wudu, karena tayamum ini ayatnya itu adalah kelanjutan dari ayat wudu, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, yang artinya jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah atau mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain yang hampir sama redaksinya, itu dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, yang artinya kurang lebih hampir sama ya dengan ayat 6 surat Al-Maidah. Jadi di sini dari dua ayat ini bisa kita simpulkan bahwa salah satu penyebab kita melakukan tayamum itu lantaran tidak adanya air atau keterbatasan air, yang sehingga itu tidak memungkinkan untuk digunakan untuk berwudu ataupun mandi janabah. Adapun sebab-sebab yang diperbolehkan tayamum, ya salah satunya tadi karena tidak ada air untuk berwudu atau mandi. Kemudian yang kedua, itu ada air tapi tidak mampu untuk menggunakannya, seperti orang yang lemah, orang yang dalam penjara, atau takut binatang buas. Biasanya kalau orang dulu itu kamar mandi ataupun tempat berwudu itu biasanya di luar rumah, sehingga kalau misalkan mau mandi atau mau wudu dia harus keluar rumah. Atau apabila di situ kita ada ketakutan, ya salah satunya binatang buas atau mungkin ketika terjadi kerusuhan yang tidak memungkinkan kita tidak bisa keluar, maka itu diperbolehkan kita melakukan tayamum. Kemudian yang ketiga di sini adalah orang sakit, ya orang sakit itu diperbolehkan untuk bertayamum, atau juga dia mungkin bisa gitu untuk berwudu tapi khawatir justru dengan terkenanya air wudu ataupun mandi itu akan memperlambat proses kesembuhan dari sakit tersebut. Jadi itu diperbolehkan untuk dilakukan tayamum. Selanjutnya ketentuan-ketentuan tayamum. Yang pertama harus dilakukan setelah masuk waktu sholat.
Yang kedua, disebabkan oleh kelangkaan air, maka tayamum itu bisa dilakukan dengan cara, harus bisa dibuktikan setelah melakukan pencarian air, kemudian pencarian tersebut dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Yang ketiga, tanah yang digunakan untuk bertayamum harus murni, ya, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu, dan tidak bercampur dengan barang yang lain, misalkan tepung atau gula, susu, dan lain sebagainya. Yang keempat, ini yang penting juga, yang perlu kita ketahui, bahwa tayamum hanya sebagai pengganti wudu dan mandi junub, bukan pengganti menghilangkan najis. Jadi apabila kita sebelum bertayamum kita memiliki najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara istinja ataupun istijmar. Kemudian yang kelima, tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang membatalkan wudu, otomatis. Kemudian yang kelima, jika kita menemukan air, ya, sebelum kita sholat tapi kita sudah tayamum, maka secara otomatis tayamum itu akan batal dan kita harus mengulangi bersuci kita, yaitu dengan cara berwudu. Adapun tata cara pelaksanaan tayamum, saya mengambil salah satu hadis, ya, hadis riwayat Al-Bukhari di sini yang menceritakan tentang kisah Amr bin Yasir, di mana Amr bin Yasir saat itu diutus oleh Rasulullah dalam sebuah perjalanan, dan ketika itu dia mengalami junub, dan dia tidak menemukan, ketika akan melakukan mandi junub, dia tidak menemukan air. Maka dengan inisiatif dia melakukan berguling-guling di tanah, ya, berguling-guling di tanah gitu, sebagai pengganti dari mandi tersebut. Kemudian dia ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda, "Innama kana yakfika an tasna'a hakadha." Di sini Rasulullah mempraktikkan langsung ketika Amr bercerita seperti itu, sesungguhnya kamu itu cukup melakukan seperti ini, kata Rasulullah, seperti ini. Jadi Rasulullah langsung memperlihatkan bagaimana caranya itu bertayamum, atau dengan kata lain pengganti dari wudu ataupun mandi kalau misalkan kita mendapatkan hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian di situ kata Rasulullah, fadaraba bikaffihi darban 'alal ardi thumma nafadaha. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya, ya, meletakkan telapak tangannya di tanah, di bumi, atau di situ fadaraba itu dipukul. Kemudian setelah itu baru dibalikkan, kemudian ditiup, ya, di tangan itu dari bekas istilahnya debunya itu, nafadaha, thumma nafadaha, kemudian ditiupnya. Setelah itu thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalih. Jadi kemudian dia mengusap punggung telapak tangan oleh telapak tangan kiri. Jadi seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Jadi mengusap telapak tangan kiri, punggung telapak tangan kiri oleh telapak tangan kanan. Kemudian summa masaha bihima wajhahu. Setelah itu katanya mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Nah, itu istilahnya cara tayamum yang diajarkan kepada Amr bin Yasir. Jadi pertama itu adalah telapak tangan, atau dengan kata lain tangan dulu, setelah itu wajah. Tapi banyak hadis atau riwayat-riwayat yang lain, ya, salah satunya juga Bukhari juga meriwayatkan tentang urutannya. Jadi wajah dulu, setelah itu kedua telapak tangannya. Ada juga riwayat dari Ibnu Umar, itu adalah wajah dulu, kemudian tangan sampai siku, ya, jadi tangan sampai siku dua-duanya. Dan semuanya itu bisa dilakukan, ya, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan pengetahuan kita. Jadi di sini dari hadis yang baru kita bacakan, ya, di sini bisa kita simpulkan, yang pertama adalah tata cara untuk bertayamum itu adalah pertama memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi atau meletakkan itu, kemudian sekali pukulan. Nah, dalam hadis tersebut itu adalah sekali pukulan, kemudian ditiup. Setelah ditiup,
baru kita menyapu punggung telapak tangan kanan, begitu juga telapak tangan kiri. Caranya bergantian. Setelah itu tanpa mengambil debu kembali, jadi tidak mengukurkan lagi, di situ langsung menyapu wajahnya oleh kedua tangannya. Kemudian semua usapan, baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah, itu dilakukan sekali saja. Jadi tidak 3 kali, misalkan ini sekali, 2 kali, 3 kali, tidak. Begitu juga wajah juga tetap sekali. Kemudian yang kelima, bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai siku. Jadi hadis yang kita bacakan itu adalah hanya sampai telapak tangan. Tapi di hadis yang lain, riwayat yang lain itu ada yang sampai siku. Nah, selanjutnya tayamum dapat menghilangkan hadas besar semisal janabah, demikian juga untuk hadas kecil. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada orang yang sakit, misalkan luka bakar dalam mukanya itu terkena bakaran, jangankan kena air, mungkin tersentuh sama tangan sendiri, ya, telapak tangan kita sendiri juga akan merasa kesakitan. Maka di sini Allah memberikan solusi, ya, dalam ayat tersebut, sama halnya seperti bagaimana caranya membasuh kepala pada saat kita berwudu, yang berbunyi famsahu biru'usikum. Jadi melihat dari ayat tentang wudu, khususnya adalah mengusap kepala, famsahu bi ru'usikum, itu banyak pendapat bahwa ada yang melakukan mengusap kepala itu secara keseluruhan. Jadi misalkan dari depan, kemudian dikebelakangkan sampai dia langsung mengenai telinga, karena telinga itu adalah bagian dari kepala. Ada juga famsahu bi ru'usikum, itu hanya bagian dari ru'us, bagian dari kepala. Jadi kita cukup menyentuh, mengusap depannya saja. Jadi depan dekat rambut itu sudah cukup. Itu adalah famsahu bi ru'usikum. Sama halnya dengan ayat tentang tayamum, itu menggunakan famsahu bi wujuhikum, famsahu bi wujuhikum wa aidikum. Dengan kata lain, apabila memang pada diri kita ada penyakit ataupun luka pada wajah kita yang memungkinkan kita tidak bisa mengusap wajah dengan secara keseluruhan, maka cukup bagian dari wajah tersebut yang kita usap, yang tidak membuat kita sakit. Jadi misalkan pada jidat kita yang tidak sakit, cukuplah seperti ini, atau tangan yang tidak sakit, cukuplah seperti ini. Itu makna dari famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Jadi ya tetap saja kesempurnaan itu adalah manakala kita mengusapnya itu adalah secara keseluruhan wajah ataupun tangan di sini. Karena di sini tangan pun dalam ayat tidak menyebutkan batas mana tangan itu harus diusap gitu. Nah, itu adalah yang menjelaskan, itu adalah dari hadis Rasulullah SAW. Ada yang sampai siku, ada yang sampai telapak tangan saja, pergelangan tangan saja. Nah, itu. Kemudian selanjutnya di sini yang ke-7. Jadi melihat dari hadis, ya, beberapa hadis ada yang mengatakan awalan urutan tayamum itu tangan dulu, ya, sesuai dengan kisah Amr. Kemudian ada juga yang awalnya adalah muka dulu. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam urutan ini tidaklah wajib gitu dalam bertayamum. Silahkan, itu keyakinan masing-masing. Apakah harus muka dulu kemudian tangan, atau tangan dulu kemudian muka? Itu silahkan. Itu bisa kita gunakan. Masing-masing punya dalil. Nah, inilah tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan tayamum. Demikian penjelasan dari bab tayamum ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.